Tersangka Rai Suryo kembali diperiksa polisi hari ini. Akankah langsung ditahan? Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Rai Suryo dijadwalkan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Kamis, 20 November 2025, hari ini kedua kalinya tersangka kasus dugaan penyebaran informasi ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini akan diperiksa polisi. Sebelumnya, Rai Suryo telah menjalani pemeriksaan pertamanya di Polda Metro Jaya pada 13 November 2025. Ia bersama dua tersangka lain dalam kasus tersebut diperiksa selama 9 jam namun tidak ditahan dan diperbolehkan pulang. Lalu akankah Rai Suryo langsung ditahan hari ini? Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes, Pol, Iman Imanuddin mengatakan Rai Suryo dan dua tersangka lainnya tidak ditahan karena mengajukan saksi dan ahli yang dinilai dapat meringankan. Kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi, sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang, ujar Iman. Rai Suryo menjadikan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, sebagai kuasa hukum atau pengacaranya dalam kasus tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Denny menuturkan dirinya siap mendampingi Rai Suryo dalam proses hukum yang disangkakan karena ingin ada kekuasaan yang membungkam sikap kritis, bahkan dilakukan oleh mantan presiden sekalipun. Disebut kasus Rai Suryo CS tak bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Pradi Bersatu, Ade Darmawan, mengklaim bahwa kasus yang menyeret Rai Suryo CS itu tidak bisa diselesaikan dengan restoratif justice lewat KUHP baru sebab KUHP yang anyar itu baru akan diberlakukan pada 2 Januari 2026 mendatang. Bisa nggak digunakan KUHP baru ini kepada Mas Roy dan kawan-kawan? Tentu tidak bisa, karena kan tidak berlaku surut. Aturan undang-undang itu begitu, undang-undang dasarnya yang ngomong, tegasnya. Terus yang kedua, restoratif justice itu tidak selalu harus menggunakan KUHP. Sebenarnya diatur di Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif itu bisa dilakukan, imbu Ade. Meski demikian, Ade setuju dengan pernyataan Rai Suryo terkait penyelesaian dengan restoratif justice ini harus kesepakatan kedua belah pihak, di mana dalam hal ini adalah Rai Suryo CS dan Jokowi. Ketika disetujui ya sah-sah saja. Kalau saya mengikuti apapun yang mungkin, bila tidak keberatan Pak Insinyur Joko Widodo untuk melakukan itu, restoratif justice, ya kita kembalikan ke Pak Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 ya kan, ungkapnya. Namun, ketika nantinya kasus sudah diselesaikan dengan restoratif justice, Ade meminta kepada Rai Suryo agar tidak mempermasalahkan lagi ijazah Jokowi tersebut. Itu kan repot aku Mas Rai. Tetapi apapun itu semua kebaikan karena perdamaian itu adalah hukum tertinggi di Republik Indonesia. Itu Undang-Undang Dasar yang mengatur itu, katanya. Adapun selain Rai Suryo, Rismon, dan Tifa, tersangka lainnya adalah Egy Sujana, Kurnia Triroyani, M. Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Penetapan tersangka Rai Suryo CS tersebut dibagi ke dalam 2 klaster berdasarkan peran dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Klaster pertama ada 5 tersangka, yakni Egy Sujana, Kurnia Triroyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Mereka semua diketahui belum diperiksa. Mereka dijerat dengan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP tentang penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara, serta sejumlah pasal dalam UU ITE dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Sementara klaster kedua ada 3 tersangka, yakni Rai Suryo, Rismon, dan Tifa. Klaster kedua ini dikenakan kombinasi pasal KUHP dan UU ITE, termasuk pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4 dan pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45 ayat 2 dengan ancaman pidana penjara Agustus 12 tahun.